Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan bahagia. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Murti. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sampai pada tema 4, yaitu subtema 1 tentang globalisasi, ya, globalisasi di sekitarku. Baik anak-anak, ya ini judulnya. Bertemu kembali di kelas 6 tema 4 globalisasi subtema 1 globalisasi di sekitarku untuk pembelajaran 1. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Melalui pengamatan tayangan video pembelajaran, siswa dapat: 1. Menjelaskan pengertian globalisasi dengan benar. Yang kedua, memberikan contoh globalisasi di bidang sosial dan budaya. 3. Menyebutkan contoh peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di era globalisasi. Yang keempat, menyebutkan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kelima, menemukan informasi penting dari suatu bacaan. 6. Menyebutkan cara menemukan informasi penting dari suatu bacaan dengan benar. 7. Menyebutkan macam-macam pembangkit listrik. Dan ke-8, menjelaskan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari globalisasi di sekitarku. Kita saat ini hidup di era abad ke-20, di era globalisasi. Globalisasi adalah peristiwa yang mendunia. Peristiwa yang mendunia yang melibatkan penduduk dunia atau masyarakat dunia. Dengan adanya globalisasi, seluruh kehidupan di masyarakat dunia semuanya dapat kita rasakan. Banyak sekali produk-produk di era globalisasi, ya, produk-produk di era globalisasi yang dapat kita temui di sekitar kita. Kita lihat, nah ini ada batik dari Indonesia. Nah, batik dari Indonesia ini sudah sangat mendunia. Hampir di seluruh belahan dunia, negara-negara di belahan dunia itu pernah atau menggunakan kain batik dari Indonesia. Kemudian ada karpet dari negara Turki. Kemudian ada boneka dari Tiongkok atau Cina. Kemudian ada mobil mewah, ini mobil dari Jepang. Atau mungkin merek-merek Honda, Toyota itu dari Jepang. Kemudian ada jam tangan yang terkenal, ini dari Swiss. Kemudian ada produk susu dari Selandia Baru. Kemudian yang berikutnya ini adalah peta tentang produk-produk yang terkenal di belahan dunia. Tadi ini jam tangan dari Swiss, kemudian yang ini karpet dari Turki, kemudian boneka dari Tiongkok, kemudian mobil dari Jepang, batik dari Indonesia, dan produk susu dari Selandia Baru. Nah, ini adalah beberapa contoh saja dari produk-produk di era globalisasi. Dan saat ini banyak kita temukan produk-produk di era globalisasi. Mungkin kita salah satunya sarana komunikasi. Sekarang ini berkembang tentang bagaimana produk sarana komunikasi. Ada HP, kemudian ada telepon, ada telegram, ya. Dengan adanya globalisasi di alat komunikasi, kita bisa berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan seseorang di berbagai belahan dunia. Kemudian ada sarana transportasi, adanya sistem kapal terbang, dan lain sebagainya.
Dan globalisasi ini hampir di semua bidang, baik itu bidang politik, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekonomi, bidang hukum dan pertahanan. Semuanya bidang ini kita merasakan adanya globalisasi. Nah, tadi barang-barangnya tadi itu barang sesuai petanya tadi adalah barang sesuai petanya tadi adalah itu ya, ada produk dari Indonesia, ya ada batik dari Indonesia, kemudian ada karpet dari Turki, ada boneka dari Cina atau Tiongkok, kemudian ada mobil dari Jepang, ada jam tangan dari Swiss dan ada produk susu dari Selandia Baru. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa semua bidang kehidupan ini dipengaruhi oleh globalisasi. Kali ini kita akan membahas bagaimana contoh globalisasi di bidang sosial budaya. Satu, penanggulangan narkoba dan solusinya. Nah, ini adalah masalah yang penting atau yang masalah yang menjadi masalah bersama masyarakat dunia, yaitu penanggulangan narkoba, narkotika dan obat-obat terlarang. Ini termasuk kerjasama di bidang sosial. Nah, salah satunya juga di Indonesia ini sangat-sangat memprihatinkan, banyak sekali kasus narkoba. Hampir setiap hari ditemukan kasus narkoba. Maka dari itu kita sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, jangan sampai kita terpengaruh atau mencoba-coba untuk menggunakan narkoba. Karena itu sangat dilarang oleh hukum dan bisa merusak mental bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, penanggulangan masalah dampak bencana alam. Nah, ini juga di bidang sosial. Ketika terjadi bencana alam hampir seluruh belahan dunia, negara-negara dunia ini ikut andil membantu masalah bencana alam yang terjadi di suatu negara. Kemudian yang ketiga, perlindungan terhadap difabel atau cacat. Artinya semua anak cacat atau penyandang difabel ini menjadi masalah di belahan dunia, artinya di negara-negara, sehingga ini mendapatkan perhatian khusus dari suatu negara. Kemudian yang keempat, penanggulangan masalah buta huruf, buta aksara dan lain sebagainya. Jadi ini juga menjadi masalah di suatu negara. Ini juga menjadi masalah di era globalisasi. Jadi kita sebagai pelajar pada saat ini jangan sampai kita mengalami buta huruf, buta aksara, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung. Nah, kita hidup di zaman globalisasi ini, kita harus aktif untuk belajar sehingga kita akan menjadi bangsa yang maju, ya, bangsa yang tangguh terhadap perkembangan zaman dan bisa bersaing di era globalisasi. Kemudian yang kelima, bantuan kesejahteraan sosial. Jadi ini juga kerjasama di bidang sosial, artinya globalisasi di bidang sosial, banyak sekali kesejahteraan sosial yang saling membantu antar suatu negara. Kemudian yang keenam, pertukaran pelajar atau mahasiswa antar negara ASEAN. Nah, ini di bidang budaya. Jadi di era globalisasi bidang budaya, kita saling tukar menukar pelajar dan mahasiswa untuk belajar. Kemudian kegiatan olahraga antar negara ASEAN atau SEA Games. Jadi kita negara-negara ASEAN ini punya kegiatan olahraga, termasuk Indonesia ini berperan aktif dalam kegiatan olahraga antar negara ASEAN. Nah, ini juga di bidang budaya. Perlu diketahui SEA Games ini diadakan 2 tahun sekali dan Indonesia adalah salah satu negara yang pertama kali diadakan SEA Games di Indonesia, yaitu tahun 1979. Kemudian yang kedelapan, kerjasama dalam bidang pariwisata. Jadi antar negara itu membangun sistem kerjasama bidang pariwisata. Jadi antar negara ini bisa saling mengunjungi
untuk bidang-bidang pariwisata. Contohnya yang terkenal dari Indonesia itu Pulau Bali. Pulau Bali ini banyak dikunjungi para wisatawan dari negara-negara asing. Kemudian yang kesembilan, pertukaran misi kebudayaan, artinya saling mengenalkan budaya dari masing-masing negara. Dengan catatan budaya itu tidak boleh diklaim sewaktu negara. Maka dari itu budaya yang ada di negara kita ini harus kita lestarikan. Jangan sampai budaya yang ada di negara kita ini diklaim oleh negara lain atau dianggap menjadi budaya negara lain. Untuk itu kita harus melestarikannya. Kemudian yang ke-10 adanya Kongres Pemuda Antar ASEAN. Kemudian yang ke-11 pertukaran program televisi. Nah, saat ini kita bisa menyaksikan program televisi dari negara lain. Kemudian yang berikutnya adalah peran apa yang dilakukan Indonesia menghadapi era globalisasi tersebut. Nah, Indonesia tentunya juga sebagai bagian dari masyarakat dunia ini juga berperan aktif di era globalisasi. Nah, perannya apa saja ya seperti tadi Indonesia baik di bidang sosial dan budaya itu berperan aktif salah satunya ya menanggulangi masalah narkoba dan solusinya. Kemudian yang kedua menanggulangi masalah dampak bencana alam. Yang ketiga perlindungan terhadap difabel. Yang keempat penanggulangan masalah buta huruf. Yang kelima bantuan kesejahteraan sosial. Nah, ini kelima ini merupakan peran Indonesia dalam globalisasi di bidang sosial. Kemudian yang keenam peran Indonesia adalah melakukan pertukaran pelajar atau mahasiswa antar negara ASEAN. Yang ketujuh, kegiatan olahraga antar negara ASEAN. Yang kedelapan, kerjasama di bidang pariwisata. Yang kesembilan, pertukaran misi kebudayaan. Yang kesepuluh, adanya Kongres Pemuda ASEAN. Yang kesebelas, adanya pertukaran acara program televisi. Dari yang 6 sampai ke 11 ini adalah peran Indonesia di bidang budaya di era globalisasi. Kemudian pada pelajaran yang lalu anak-anak juga sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik itu fenomena alam atau sosial secara ilmiah. Jadi sekali lagi teks eksplanasi itu adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan suatu peristiwa, baik itu fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi. Satu, informasi dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan di lapangan. Kemudian yang kedua, informasi ini bersifat hal ilmiah, bukan suatu khayalan. Kemudian yang ketiga, informasi ini bersifat objektif. Yang keempat, bersifat informatif. Artinya tidak berusaha mempengaruhi pembacanya. Jadi kita sampaikan informasi tersebut tapi kita tanpa mempengaruhi pembacanya. Kemudian yang kelima, ditulis memakai kata baku yang menarik. Kemudian yang keenam, struktur teks eksplanasi terdiri dari pendahuluan, deret penjelas, dan interpretasi. Pendahuluan ini berisi tentang pernyataan umum tentang masalah yang dibahas. Kemudian deret penjelas ini menjelaskan sebab akibatnya. Kemudian interpretasi ini menjelaskan tentang kesimpulan yang ada dalam teks tersebut. Kemudian dari teks eksplanasi tersebut, kita bisa belajar bagaimana menemukan masalah yang dibahas dari suatu teks, kemudian menemukan hubungan sebab akibatnya dan menemukan kesimpulannya. Setelah menemukan teks eksplanasi, tentunya setelah ada teks eksplanasi kita akan mempelajari bagaimana kata-kata penting itu
akan kita dapatkan atau informasi penting itu akan kita dapatkan. Yang pertama kita akan menemukan kata kuncinya dulu. Untuk menemukan suatu informasi penting kita cari kata kuncinya dulu. Kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting dalam suatu teks bacaan. Jadi kita cari dulu kita cari dulu kata kuncinya. Nah, untuk menemukan kata kunci, jadi untuk mencari informasi penting suatu bacaan tentunya satu kita baca teks itu dengan sungguh-sungguh, kemudian kita pahami isi bacaannya, dan ketiga kita temukan masalah yang dibahas dalam suatu tersebut, kemudian kita cari kesimpulannya. Nah, dengan membaca teks eksplanasi itu kita akan terbiasa untuk bisa mencari informasi penting dari suatu bacaan. Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan bagaimana tadi globalisasi itu juga dipengaruhi tentang adanya sistem listrik. Artinya, listrik ini mempunyai peran penting dari era globalisasi. Semua segi kehidupan di era globalisasi ini dipengaruhi dengan adanya listrik. Tanpa adanya listrik, kehidupan di era globalisasi ini akan terganggu. Jadi kita sering mendengar bahwa abad ke-20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa di belahan dunia dapat kita saksikan secara langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, dan sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam suatu desa yang sangat besar. Jadi dengan adanya globalisasi, jarak antar negaranya itu tak terbatas. Jadi kapanpun kita bisa mengakses kejadian di belahan dunia. Nah, tadi disampaikan listrik sangat berpengaruh dalam era globalisasi. Nah, ini sistem listriknya bagaimana proses PLTA ini menghasilkan energi listrik. Ini prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama pada pembangkit listrik tenaga air dari waduk atau sungai. Ini di sini air dari waduk atau sungai atau bendungan. Kemudian yang kedua masuk melalui pintu. Nah, masuk melalui pintu ini diatur, ada pengaturnya, ada kartu pengaturnya ya. Jadi air dari bendungan kemudian masuk melalui pintu ini diatur, ada pengaturannya. Jadi keluar kecilnya atau besar kecilnya arus ini diatur di kartu pengamannya. Kemudian air kemudian masuk ke tangki pengaman. Nah, ini masuk ke tangki pengaman yang 4 ini. Kemudian air dalam pipa pesat. Air masuk dalam pipa pesat. Kemudian mengalirkan dan mengarahkan ke turbin. Jadi dalam pipa pesat ini diarahkan ke turbin atau kincir melalui katup pengatur tekanan. Jadi ini ada katup pengatur tekanannya. Kemudian, nah katup pengamannya tekanan nanti untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Kemudian energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Jadi ini diatur di sini kemudian bisa menggerakkan turbin ini, ya, menggerakkan turbin. Kemudian turbin tadi dihubungkan dengan generator yang diubah menjadi tenaga listrik atau energi listrik. Nah, energi listrik dari generator kemudian diatur tegangannya dan dialirkan oleh transformator. Nah, ini ada transformatornya. Kemudian energi listrik dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Nah, dari transmisi tadi ini kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk melalui gardu listrik. Nah, komponen utama pada pembangkit listrik itu adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator.
Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga didapat dari angin atau PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian ada yang dari panas bumi, kemudian ada dari uap atau pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian ada PLTD, pembangkit listrik tenaga dinamit. Kemudian PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pembangkit listrik tenaga geotermal. Nah, itu semuanya adalah pembangkit listrik yang ada di negara kita. Salah satunya ya tadi yang kita bahas adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang dikelola oleh negara. Tetapi bagaimana dengan suatu desa yang sangat terpencil, tentunya mungkin belum terjangkau dengan pembangkit listrik yang dikelola oleh negara. Nah, di desa itu juga bisa kita buat PLTMH, artinya pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yaitu pembangkit listrik berskala kecil yang menggunakan tenaga air yang sumbernya dari aliran sungai atau air terjun sebagai tenaga penggeraknya. Jadi sekali lagi, PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, itu adalah pembangkit listrik berskala kecil menggunakan tenaga air dari aliran sungai atau air terjun sebagai tenaga penggeraknya. Nah, ini sistem kerjanya adalah arus sungai mengalir, ya, arus sungai ini yang mengalir ini mengenai kincir, ya. Arus sungai yang mengalir ini mengenai kincir atau turbin, kemudian ini bergerak. Nah, turbin tadi ini dihubungkan dengan dinamo sehingga bisa memutarkan dinamo. Nah, dinamo yang berputar kemudian menghasilkan energi listrik. Kemudian listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Ini adalah PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ini biasanya berada di pedesaan-pedesaan. Nah, demikian anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran hari ini tentang subtema 1 globalisasi di sekitarku untuk pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.